Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 Agustus 2025. Aku mau thank you dulu buat teman-teman yang udah ikutan live streaming kita kemarin ya. Meskipun di tengah-tengah ada ya masalah sinyal, tapi overall semoga pembahasan dari altcoin yang kita sudah bahas itu bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Dan kayaknya belum puas sih untuk live kemarin. Mungkin kita akan bikin live lagi kalau bisa hari besok mungkin ya, tanggal 19 Agustus 2025. Semoga berkesempatan buat besok. Karena setelah itu saya akan dapat banyak sekali event penting untuk komunitas kripto ya, dari tanggal 20 ada di Trans Minyak ya, The Trans Resort Seminyak. Terus ada acara juga di Coinvest di Nuanu itu tanggal 21 22. Jadi selama periode itu mungkin gak akan bisa sempat bikin live. Jadi mungkin semoga besok tanggal 19 kita bisa bikin live lagi eh ya di YouTube. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe. Kita akan coba untuk bahas kembali koin-koin yang udah banyak teman-teman request yang belum sempat aku bahas di live kemarin. Seperti itu. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini hari Senin, market akan kembali bergejolak. Hari ini secara sentimen news tidak terlalu gimana-gimana ya. Akan ada trade balance dari Uni Eropa, kemudian juga ada data 3 and 6 month bill auction dari Amerika Serikat untuk perdagangan hari ini. Menurut saya relatif ya biasa aja untuk sentimennya. Beberapa altcoin kemarin ada yang naik, tapi ada yang juga drop. Teman-teman, di live session kita melihat ada konsistensi dari pergerakan koin seperti Zora ya, yang memang masih dalam tren cukup kuat, naik 15,4% di perdagangan 24 jam terakhir. Sementara altcoin yang lain ini kayaknya dapat selling pressure ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Dan dalam perjalanannya saat ini beberapa level penting untuk order book bisa diperhatikan di sekitaran 116.000 sampai dengan 115.000 untuk Bitcoin gitu. Dari liquidation untuk perdagangan kemarin relatif kecil, 50-50 antara long and short squeeze. Ya, jadi ya berimbang, market nggak terlalu moving juga untuk di perdagangan kemarin. Dari ETF terakhir kali update di tanggal 15 Agustus, di mana outflow terjadi pada Ethereum Spot ETF sebesar 59 juta US dollar. Kemudian juga ada Bitcoin Spot ETF yang juga mendapatkan outflow sekitar 14,13 juta US dollar. Gini, jadi bisa dibilang kondisi market ada banyak yang keluar ya. Teman-teman, sebelum aku lupa, aku mau ingetin lagi ada campaign yaitu Merdeka Blast and Earn. Berhadiah sampai 50 juta dalam bentuk TKO dari toko kripto. Campaign ini berakhir sampai tanggal 8 September. Cara buat ikutinnya cukup teman-teman punya akun toko kripto, sudah menyelesaikan KYC tahap pertama. Dan teman-teman jangan lupa untuk update aplikasi toko kripto kalian gitu. Jadi buat yang belum punya akun toko kripto, silahkan daftar lewat barcode di sini, atau teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store dan di App Store ya. Kemudian teman-teman tinggal registrasi, masukkan email dan juga password. Nanti kalau diminta kode referral bisa masukkan kode referral aku yang ini ya, biar teman-teman bisa mendapatkan reward berupa diskon fee sampai 30% forever gitu. Nanti masuk di menu home dari aplikasi toko kripto, di situ ada menu Merdeka Blast. Teman-teman klik dan tinggal tap-tap layar aja untuk menaikkan roketnya sampai di poin tertinggi. Kalian bisa dalam 30 detik ya kalau nggak salah. Itu. Jadi terus tap-tap layar biar teman-teman bisa kumpulin poinnya. Nanti hadiahnya bisa dibagikan itu di 2 periode. Periode pertama adalah di tanggal sampai tanggal 24 Agustus. Kemudian periode keduanya itu sampai tanggal 8 September. Jadi ini dibagi dalam 2 segmen gitu. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Silakan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dari beberapa berita dari pasar, yang pertama adalah Norwegia akan mengalokasikan dana cadangan mereka ya, itu dalam bentuk sovereign wealth fund untuk melakukan atau untuk mengakumulasi Bitcoin sebagai exposure gitu. Dan pada kuartal kedua
ada 83% teman-teman yang bakalan apa namanya, konsensus yang yakin bahwasanya Norwegia ini akan melakukan akumulasi terhadap Bitcoin gitu. Menurut standar charter akan ada exposure akan ada exposure dari 6.200 Bitcoin menjadi 11.400 Bitcoin di kuartal kedua untuk negara Norwegia gitu. Ini tentu saja bakalan menjadi sentimen yang bagus karena lebih banyak akumulasi pada Bitcoin untuk kedepannya. Kemudian Canary CEO juga dia memprediksi bahwa Bitcoin akan hit level 150.000 ya pada tahun ini. Ya, tapi untuk Ethereum itu tidak akan bertahan lama. Lonjakan Ethereum diprediksi tidak akan bertahan lama oleh Canary. Ya, kita akan lihat gimana kira-kira performance dari Bitcoin dan juga altcoin yang lain termasuk juga Ethereum di dalamnya. Kemudian dari berita yang lain datang dari Jepang ya. Stablecoin pertama berdenominasi yen akan segera disetujui oleh Badan Layanan Keuangan. Ya, JPYC itu akan menerbitkan paling cepat pada musim gugur nanti. Jadi ini terkait dengan stablecoin yang ada di Jepang. Ya, di mana Jepang pun juga akan punya kesempatan untuk menciptakan stablecoin mereka sendiri sehingga tidak bergantung kepada stablecoin dari luar, termasuk dari US. Seperti itu. Kemudian ada Jason Zhao. Ini adalah salah satu pendiri dari Project Story. Ya, nama tokennya IP. Dia dikabarkan mundur setelah 3,5 tahun berada di tim yang sama untuk mendevelop projectnya sampai growth ini gitu. Kalau kita lihat Story sendiri terakhir kali achievementnya adalah dia dipantau oleh Grayscale dan kedepannya akan diluncurkan Grayscale Story Trust ya. Itu jadi ini pencapaian yang menurut saya lumayan bagus ya, dan dia keluar dengan kondisi performance dari Story atau tokennya IP itu dalam posisi peak-peaknya gitu. Jadi menurut saya ya aman-aman aja sih sejauh ini. Kemudian kalau kita lihat secara movement dalam jangka pendek, Story so far ini masih dalam tren bullish. Selama sebulan terakhir dia udah naik 27%, tapi dalam 7 hari terakhir udah terkoreksi sekitar 15% something. Tapi overall kalau kita lihat in the long run ini masih positif 103% ya. Jadi bisa dibilang foundernya ini, salah satu foundernya keluar bukan karena something bad, tapi justru dia pengen untuk experience lain gitu. Ya itu so far menurut saya aman. Kemudian Eric Trump encourage investor to buy the dip ya in cryptocurrencies. Wow, ini menurut saya merupakan sebuah sinyal lagi nih datang dari anaknya Presiden Trump, yaitu Eric Trump, di mana di dalam sebuah majalah yaitu Deep News dia mengatakan bahwa untuk buy the dip ya cryptocurrencies ini kan berarti mengacu kepada altcoin. Ya, apakah alt season akan datang? Apakah Eric Trump mengetahui bahwasanya alt season ini akan segera datang? Gitu. Gimana menurut kalian? Karena kalau kita lihat juga kemarin historicalnya Eric Trump ini di saat orang tidak percaya sama Ethereum dia justru banyak beli. Ya, dan sekarang alhasil Ethereum berada di area-area all time high-nya. Gitu. Volatility vanishes across market as trader brace for Powell Jackson Hole speech. Jadi volatility menghilang di pasar saat para pedagang bersiap pidato Powell di Jackson Hole nanti. Minggu ini kita akan ada pertemuan dari petinggi-petinggi bank sentral di Jackson Hole. Akan ada tuh misalkan dari European Central Bank perwakilannya atau Presiden Christine Lagarde langsung yang datang. Kemudian dari Bank of England juga akan menghadiri acara tersebut di mana petinggi-petinggi dari bank sentral di berbagai negara ini bertemu untuk mendiskusikan kira-kira akan dibawa kemana perekonomian ke depan, termasuk terkait dengan interest rate decision, inflation, data pengangguran dan lain sebagainya akan dibahas di sana. Akan menjadi minggu-minggu yang sangat penting untuk minggu kali ini. Market berpotensi akan volatil. Gitu. Ya intinya itu sih teman-teman. Sekarang kita lagi menunggu The Fed gimana kira-kira bakalan cut rate atau enggak. Apakah Jackson Hole Symposium ini akan mempengaruhi keputusan dari Jerome Powell
terkait dengan suku bunganya di bulan September nanti. Ya, kita akan melihat sama-sama. Kemudian Chainlink menjadi top performance ya, di mana masuk ke dalam 50 koin dengan persentase gain terbesar sejauh ini. Bisa dibilang saat ini Chainlink masih menjadi salah satu koin yang paling diminati oleh pasar gitu, di samping dengan beberapa koin-koin lain. Itu Chainlink boleh dipantau lagi ya, bisa jadi secara tren dia masih bakalan sangat kuat untuk bullish. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari Bitcoin-nya. Kira-kira bagaimana, apakah Bitcoin masih akan bullish atau seperti apa. Sebenarnya pembahasan lebih detail kita udah bahas di periode video tanggal 16 kemarin. Teman-teman bisa cari di channel ini ya. Kita bikin video agak lama tuh, kurang lebihnya sekitar video yang ini ya teman-teman. Gambarnya itu Jerome Powell dengan tulisan di thumbnailnya adalah all season akan datang. Itu kita bikin video kurang lebih 30 menit membahas dengan, ya bisa dibilang banyak lah yang kita bahas terkait dengan movement dari Bitcoin ke depannya atau probability pergerakan dari Bitcoin ke depannya, dan so far sejauh ini masih lumayan masuk gitu. Jadi teman-teman bisa cek video kita yang kemarin itu untuk melihat gimana gambaran umumnya. Tapi di video kali ini kita akan update juga. Don't worry. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari kondisi in the long run, aku tampilin dulu chartnya. Nah, ini adalah pergerakan Bitcoin in the long run, di mana saat ini kita sedang dalam fase bullish jangka panjang. Ini mungkin akan takes time sampai beberapa tahun ke depan, sampai nanti Bitcoin berada di wave 5 gitu. Ya, jadi ini masih dalam tren yang bullish. Akan tetapi di time frame yang lebih kecil, aku adjust dulu teman-teman. Nah, saat ini pergerakan Bitcoin ini tengah berada di situasi koreksi. Ya, kita expect bahwasanya akan ada koreksi dulu untuk Bitcoin ke kisaran wave X di sini. Yang aku sendiri prediksi itu sampai kisaran level 115.000 something. Ya, pertimbangan yang lain adalah dengan heatmap teman-teman. Wait a second. Nah ini, kalau kita perhatikan dari liquidation heatmap, order book itu lumayan banyak ngumpul di kisaran 116.000 sampai dengan 115.000-an something. Gitu. Jadi saya rasa pergerakan Bitcoin kalau dia mau koreksi bisa menuju level-level tersebut. Jadi level tersebut berpotensi bisa menjadi area support. Setelah itu, aku expect adanya recover pada Bitcoin. Ya, mungkin ini setelah setelah pembahasan dari Jackson Hole Symposium, baru marketnya mungkin akan recover seperti itu, atau mungkin saat acara tersebut marketnya recover untuk menyelesaikan corrective wave ya. Jadi sementara itu asumsinya belum tentu benar, tapi kita dari waktu ke waktu akan tetap pantau pergerakan dari Bitcoin seperti apa gitu. Nah anyway, untuk time frame yang lebih kecil ya, di video kemarin, analisa pagi kemarin, kita sudah sempat bilang juga pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam sebuah ascending channel ya di time frame kecil, mungkin lebih mirip seperti bearish flag ya, dan kita expect setelah dia konsolidasi di sini agak naik kayak gini, and then pergerakannya turun, dan per malam tadi, dini hari tadi itu udah mulai breakdown gitu. Sekarang sih masih ketahan Bitcoinnya di kisaran area support di 117.500-an something. Tapi ini ada opportunity masih bisa koreksi gitu. Sampai mana? Sampai target kita tadi 116.000 sampai 115.000. Itu sejauh ini masih relevan ya. Jadi kita akan lihat nanti apakah di level tersebut baru akan ada proses recover yang terjadi untuk market gitu. Jadi kalau kita gambarkan, ini kan kita turun nih teman-teman. Nah, saya ekspektasikan ada koreksi dulu pada Bitcoin ya. At least di range harga 116.000 sampai 115.000. Setelah itu kita expect adanya pantulan dengan 3 wave gitu. Mestinya sih bisa melampaui level all time high di sini. Level di 124.000 ya. Harapannya bisa melampaui gitu. Mungkin setelah itu kita baru akan koreksi lebih dalam lagi. Nah, ini menyelesaikan siklus yang namanya 3 wave correction ya, probably sih running flat correction gitu. Di sini nanti kita akan ada drop lagi kemungkinan, belum tahu sampai mana. Cuman kalau dari saya pribadi melihat
kenaikan jangka pendek ini berpotensi terjadi pada Bitcoin gitu. Harapannya sih nanti sampai mendekati apa namanya? Mendekati cut rate ya. Itu Bitcoin sudah hit level all time high baru gitu. Mungkin setelah itu, setelah cut rate mungkin atau beberapa hari setelah cut rate baru harganya bisa terkoreksi kembali. Atau mungkin sebelum cut rate, let's say nanti inflasi naik dan lain sebagainya ya kan. Kita nggak tahu lah datanya nanti akan gimana. Tapi ya itu bisa jadi skenario yang berpotensi gitu. Tapi untuk jangka pendek, saya expect ada last dip untuk Bitcoin and then dia reverse. Itu aja sih paling poin pentingnya buat teman-teman perhatikan untuk Bitcoin dominance. Ya ini ada proses turun sebenarnya dan berpotensi masih akan bisa turun. Sehingga untuk altcoin nampaknya masih akan sangat positif gitu. Dari total 1, total 2, total 3 overall masih positif juga. Ya, USDT dominance turun 0,41%, menunjukkan bahwa investor kembali masuk ke pasar altcoin. Ya, yang kemarin lumayan perform itu Chainlink, bagus banget. Ini target masih bisa ke $28. Kemudian Ethereum agak sedikit perform tapi nggak terlalu strong. Solana pun juga demikian. Zora ini juga lumayan bagus. Hari ini naik 12,8%. ARB juga lumayan bagus ya, kenaikan 8,71%. Lalu Optimism mengikuti di belakangnya. Gitu. Jadi dari saya pribadi melihat outlook market so far masih positif. Cuman mungkin butuh beberapa kali koreksi lagi. Gitu. Jadi pada intinya itu outlook saya masih baik. Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman kira-kira kapan bisa bikin live streaming. Ya harapan saya bisa hari Selasa nanti malam gitu. Untuk sementara ini sekian aja buat update kali ini. Jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kita. Ya untuk teman-teman yang pengen untuk join bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini karena teman-teman bisa mendapatkan banyak update ya dari market, dari berita pasar gitu dan juga ada event-event penting yang aku akan update di sini. So, ya, teman-teman. Sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, happy weekdays buat kalian. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.